bisa belajar. Nah, tapi di sininya kita masih mendefinisikan seperti void. Kali ini kan tidak masukkan nilai dia, seperti yang anggap sebelumnya ya. Kita ambil contohnya 53 berapa di 53 saya simpan. Ini harus begini deh ya, kalau zoom ini nggak muncul. Ini kemarin nih, ini kan void juga ya, ini juga. Ini ada nilainya. Nah, sini kan hanya menampilkan kotaknya berapa panjangnya itu aja ya, tanpa ada. Nah, tanpa variabel, tanpa apa-apa di sini kan. Nah, ini kalau kita kerjakan, yang di sini juga hasilnya itu dia yang tadinya 1000 dikurangi 100, gitu yang pertama nih kan. Kemudian seri dari 500 ngambil 150 gitu kan berkurang. Kemudian apalagi Harry kena penalti nih, ambil lagi 1000, ya kan? Nih, ambil lagi yang keduanya dia. Tapi ternyata dia hasilnya tetap tabungan awal dia. Karena itu dia tidak ada, ya kan? Tetap sekarang tetap ini sama dengan ini kan? Padahal udah diambil. Ya kan? Nah, tetap dia nilai awalnya. Karena Pak, ini ada nilainya, parameter referensinya belum ada. Nah, ini kita tambahkan nanti di sini nanti ya. Kita tambahkan. Ini kita harus bolak-balik karena ini ya. Dia yang wordnya nih. Parameter referensinya di sini. Di saldo ini. Bahwa dia ini menjadi parameter referensinya yang kalau kita gunakan ini. Namanya kita gunakan sini nih pakai double gitu ya. Sininya pakai return kan. Return saldo di sini kan kalau sama. Makanya dia tabungannya akan mulai lagi. Pertama dia dengan 1000, ini 500 dikurang 100. Kemudian dia masuk lagi 1000, 1000 dikurang 1000 dia kan. Dia ulang lagi dari awal fungsi karena kan dikirim lagi nih. Yang ininya kemarin. Sekarang 1000. Ininya 1000, ambilnya juga 1000. Dimana seri juga, yang pertama kan dia 100, baru 1000 kan. Nah, ditambahkanlah di sininya nanti parameter referensi. Saya ini dikit ya. Ya kan di sininya dia untuk menambahkan satu parameter referensi di mana dia. Ini mirip nanti dengan waktu kalau kamu belajar itu nanti pointer di alamat. Nah, kalau pointer nanti dia ada pakai bintang ya, double-nya. Inilah parameter referensi untuk saldo ya. Kalau ini enggak, ini kan berubah-ubah nanti sesuai permintaan kita. Nanti kan kita buat variabel. Kalau ini konstanta ya. Jadi datanya adalah data pada 1000. 1000-nya dikurang 100 ya 900 dia. Kita ambil contoh ini dia 45A. Nah, coba ya 45A. 54A ya, 54A. Konstanta dulu ya, konstanta dulu. Kita ambil dia konstanta ya. 54A ini aja dia. Ini 54A. Kalau kita jalankan dia, ya seperti yang kita harapkan tadi. Jadi pertama dia 1000 asalnya nih kan, 1500. Diambil 100 di hari-hari, kemudian ambil lagi 1000. Kalau ambil 100 di 900 nih kan. Tapi diambil 1000 penalti. Jadi duit nggak dapat, saldo berkurang 10. Karena ini hanya sekali diambil ya. Kali dia. Ini dia yang konstanta ya, konstanta. Nah, ininya belum muncul nih. Bentar. Video kamu nanti nggak muncul ya. Nah, di sini dia. Nilai 1000 dikurang 100 ya 900. 900 dikurang 1000 nggak, bukannya min 100 ya, tapi dia kena denda karena dia jika saldo kecil daripada yang kita ambil, maka dia kena penalti, duit yang nggak dapat kena penalti. Sedangkan seri ambil hanya 100 dari 500 ya. Nah, nanti kalau kita coba nanti yang variabel. Variabel nanti apa dia berbedaannya? Kita yang menginputkan. Cuman saldo kita taruh dulu yang apa namanya?
saldonya di konstanta dulu. Nanti kalau mau variabel boleh. Yang berikutnya deh ya. Ambil 54B. Ini kan sama dengan tadi. Fungsinya ya. Baik, ini. Kalau dia ada nilainya tadi yang berkurang di nilainya kan. Tapi dia ada nilai referensi. Nah, di sini ini tetap nih. Tetapi yang diambil nanti variabel. Boleh kita ambil. Ini kedengaran. Ya, kita seinkan untuk yang diambil. Bebas. Kalau saldo kita lebih kecil nanti, ya berarti dia langsung kena penalti kan. Kamu ini 1.000, kita ambil 2.000. Dia bukan dapat 2.000 kita atau minus 1.000, tapi kita dapatnya 9.900 990 kan. Karena di 1.000 kurang 10 kan. 9.900. Ini dia sein-nya. Kita sein-kan. Ambil 1 untuk Harry tadi, ya kan? Ya kan? Masuk sini kan. Bisa tabungan diambil untuk Harry 100. Ini diambil untuk ambil 2. Berarti ini Harry 1.000 nih ya kan? Ini yang variabel kan? Ini Sally berarti jadi 500 variabelnya di sini. Salah. Nah, ini baru kan ini output aja ya. Ini kan output ya. Tabungan Harry sekarang yang tadinya awalnya 1.000 berapa? Jadi dia tidak memerlukan apa tadi dia? Ini kan komentar doang ya. Hasilnya ini kan tidak ada apa namanya? Tadi kan ini kan. Nah, fungsinya ini yang parameter referensinya di atas. Nilai ini akan nilai terakhir. Kalau kita ulang, sebelum kita keluar, nilai terakhir lah yang tersimpan. Nah, kita coba ya. Jadi dia nilai terakhir. Seperti tadi ya. Kita coba. Coba dia diinputkan ya. Diinputkan sehingga nanti masing-masing kita bisa 54B ya. Ini belum saya, ini kan 54B. Variabel deh ya, variabel. Ininya sama ya, sama. Cuma di sininya variabel tadi. Kalau kita jalankan, ini lihat tadi, tidak ada nama variabel kan, untuk menampungnya kan. Pamannya nilai apa tabungan sampai dengan tarikan. Kalau ini kita pakai, ini sini Pak katakan tabungan 1, tabungan 2 sama dengan ini gitu kan. Di sininya nanti kita jadikan double gitu kan. Kemudian di sininya return saldo, di sini juga return saldo. Di sininya nanti dia waktu ambil 1.000 ya kan, di 1.500 diambil paman 200, kemudian diambil lagi ini katakan 100, pertamanya kan benar kan, dapatnya ini 1.000 kurang 200, 1.000 kurang 500 kurang 100 ya. Kemudian kita ulang lagi nih, yes ulang lagi, dia kembali lagi awalnya 1.000 lagi. Nah, bukan ininya dia. Kalau kita jadikan ini pakai void apa double atau float ya, ini hilang. Bisa, cuman nilai ini tidak tersimpan. Dia akan selalu dipakai return di sini ya. Di sini ada penambah. Nah, kalau ini kan tidak, kita lihat hasilnya. Ini dicoba kalian ya, karena ini bebas ininya ya, karena datanya tidak langsung keluar sebelum kita isi, kecuali data awal ya nih. Jadi 1.000 saldonya. Ambil 200 mamanya si Eri. Sini ngambil 100. Jadi kan 800 400 kan. Kita hias lagi, data ini yang tersimpan bukan data 1.000 dengan sini. Sengaja nggak dibuat ininya ya, supaya kelihatan 800 sama 400 ya kan. Saya ambil karena merasa tadi masih 1.000, dia kita ambil 1.000. Ini juga kita ambil di 500. Kan dua-duanya salah ya. Padahal saldonya bukan ini lagi. Ini ya. Tapi kalau kita gunakan float atau double, itu benar dia. Kembali lagi ke 1.000. Jadi padahal sudah diambil lagi, ngambil lagi kita kembali ke 1.000. Oh, banknya rugi kan? Tadi udah diambil kembali ke saldo awal kan? Parameter referensinya. Kalau kita jadikan bukan parameter referensi, kita jadikan double dia, kemudian kita kirim return, jadi setiap dia ngulang, dia data baru lagi. Nah, ini kita ambil ya 500. Berarti dia bukannya ini 1.000 kurang 1.000, 500 kurang 500, tapi adalah 800 potong 10. 500 potong 10. Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ya. 790 deh kan. Karena kedua-duanya kena denda nih. Oh, kamu masih ini udah diambil kok, bukan segini lagi.
Ini masih tidak akan berlangsung, kita coba lagi. Ya, kita ambil umpamanya 50. Ininya diambil sama 40 lah kalau ini umpamanya. Nah, ini kan kurang. Ini tadi 790 kurang 50, 740. Ini 40 dikurang ini 350. Tetap dia nabung. Kalau ngambil lebih, ngambil lebihnya dari sini ya. Bukan dari saldo awal tadi, saldo di atas, bukan. Ngambil saldo yang udah disimpan terakhir. Nah, ini kalau kita gunakan bukan parameter referensi, akan kembali dia ke 1.500, kembali 1.500. Sekali pakai dia. Jadi kalau return data ulang, ya seperti kita yang pertama. Kita ambil contoh. Yang itu ya. Kita ambil contoh yang 5 berapa dia yang sebentar. 52 sebentar. Kita ambil yang variabel lah ya. Yang sisi 0 nih. Nah, ini kan. Ini kan ada sisinya nih. Jadi ini kan variabel ya. Sein. Jadi kalau kita jalankan di ini nanti dia selalu nilai awal lagi. Nah, ini ada double sini kan. Double return. Oh, ini kalau dia negatif kan. Kalau dia positif baru hasil perhitungan. Kalau kita ambil dia akan kita ulang tadi ya. Dia ada pengulangannya ya. Sebentar. Nah, ada ya. Ulang lagi enggak? Nah, jadi kalau diulang, dia akan mengulang ke data awal. Semuanya volumenya ini 10. Sisinya ya. Kita ambil yang kedua 20, kita ambil aja 30. Dapatnya ini kan 1.000 nih. Kita ulang lagi. Dia akan selalu umpamanya nih 40, 50, 60. Ya ini yang masuk. Data lamanya akan hilang. Fungsinya di situ dia. Kalau ini nggak bisa parameter referensi. Parameter referensi itu adalah kalau dia 2 tadi kan. Nah itu dia perbedaannya antara parameter referensi dengan yang menghasilkan nilai. Jadi itu ada 2 deh ya. Pertama adalah dia tidak menghasilkan nilai kan, tapi tanpa parameter referensi. Contohnya ini tadi, yang awal tadi ya, udah kita tutup. Yang kotak ya, nah, void juga di sini kan, sama, tapi tanpa parameter referensi. Kalau ini kan ada. Nah, juga, ini berarti di sini sama kan? Ini sama. Bedanya ada satu variabel yang selalu menyimpan data terakhir. Tidak berulang dia data. Padahal datanya kan harusnya kan 1.000 lagi nih. Oh, udah kita ulang lagi kan? Yes gitu kan? Ulang. Ini ada ulangannya ya. Ulang lagi gitu kan? Tapi datanya kok harusnya kan ini lagi dia tabung air ini 1.000. Yang udah berkurang tadi dia akan hilang. Nah, itu dia gunanya parameter referensi. Ini yang variabel untuk yang diambil gitu ya. Bisa nggak kita variabel juga nanti ada di sini kita lihat. Kalau nggak ada kita lihat contohnya aja ya. Nah, saya menggunakan fungsi dan input variabel A. Lihat, ini masih ya. Nah, ini masalah ini aja. Ini artinya sama ya. Kita ambil yang C sama sebenarnya. Ya, saya ambil dulu ya yang C ini ya. 54C ya. Oh ini letaknya aja ya, letak ini. Ini sama, sama. Karena inputnya juga hanya ambil 1, ya kan? Ambil 2 ya. Nah ini ngontrol yang salah. Kalau tadi apa? Kalau kita ambil minus, boleh nggak kalau sini? Nah itu dia. Kalau kita ambil minus, harusnya kan nggak. Ya validasi data tambahannya ini. Nah, kita ambil. Kalau ini. Tadi kan yang benar tuh datanya positif. Kita ambil dulu yang benar dulu. 100, ini katakan 50. Benar kan? Berkurang kan? Yes lagi. Kita ambil kebalikannya. Min 100, min 50. Dapatnya apa nih?
bertambah dia kan, karena dia ini kan kecil dari saldo kan, benar kan? Ini benar kan? Jadi nggak kena penalti. Tapi dia data saldonya tadi dikurangi dengan min 100 berarti ditambah deh kan? Apa tadi dia 900 dikurangi min 100 jadi 900 tambah 100. Nah, ini kan salah nih. Jadi seperti dia nambah kan? Menambah kan kita nggak boleh min. Kita harusnya kan store. Nanti ada kita coba. Nah, jadi dia kembali lagi ke awal karena dia min dikurangi jadi plus. Nah, supaya ini nggak terjadi, kita kontrol dia dengan ini tadi. Jika diambil kecil, berarti negatif kan? Kecil ini kan negatif. Jika kita ambil dia negatif, data salah. Kan? Sally juga gitu. Tabung Sally diambil, salah. Jika tabung hari dan ininya tidak sama dengan nol dan ambilnya kecil dari ini, baru. Hari kena penalti. Ini komentar doang ya. Ini komentar doang. Ini apakah hari yang kena penalti, apakah dua-duanya, apa si Sally gitu kan. Ini yang komentar, nggak dibuat juga nggak salah. Ini dia, yang penting ini. Data ini nggak masuk. Nah, kita coba ininya ya, data yang untuk data yang salah. Jadi selalu kita pertama-tama jangan dulu kalau kalau panjang ya, buat dulu pokoknya. Tapi setelah kita masukin, oh ternyata data saya itu waktu saya ambil nanti ini yang C ya. Ya, ini tadi ya, while-nya. Jika kecil dari nol kan negatif, salah datanya. Kita coba untuk data yang salah dulu. Tapi tadi ada benar itu, cuman dengan syarat kita tidak boleh salah gitu ya. Nah namanya manusia kan mungkin bisa aja kemungkinan itu salah. Kita coba yang tadi ya, min 100 dulu dengan min 50, ya kan? Data salah. Jadi sebelum salah dia akan kembali lagi sini ya, ulang lagi. Baru dia Sally. Ambil lagi 50 kan? Salah. Jadi yang di bawahnya nggak digunain nanti dia ya. If-nya nggak berguna. Dulu kan pakai if saja di atasnya tuh. Tabungan. Baru dia ambil 50 baru dia. Nah, jadi dia ngontrol. Jadi tadi, kalau ini kan kalau yang tadi jadinya berapa? 1100 dia. Ininya 550. Kalau kita coba langsung ya. Kita coba yang tadi langsung negatif kita masukin. Padahal saldo dia itu adalah 1000 ya. Kita ambil dia nanti langsung kita min. Taruh min. Dia kan ada rumusnya. Dia kan gitu nggak tahu yang salah karena kita batasin. Min 200, min 500. Tadi 1.200 sama 1000 kan. Langsung dia berubah. Nah, dia salah nih. Orang salah ngambil kok nggak dihitung gitu kan. Nah, ya rugi dong bang ya kan. Si dia nggak dapat ininya malah nambah kan. Makanya dikontrol dengan ini tadi. Ini di bawahnya ini tidak ada gunanya sebenarnya. Ini dulu pakai if nih di atasnya. Di pakai if ini, oh yang ini ya. Nih, ini nggak ada gunanya nih. Kalau dia begitu satu salah disuruh ulang lagi. Ulang lagi. Ini kan pakai ini kita hapus saja. Coba ya. Saya jadikan komentar dulu deh. Kita coba komentar di atasnya ini ya. Ini enggak diproses. Nah, nah kan di komentar semua deh kan. Karena ini dulu if buat if ini ya. Pak ini kita hapus saja. Karena dia tidak akan pernah jalan tuh kan. Karena dia selalu dikontrol di. Jadi yang salahnya nggak pernah dapat ini kan. Jika ambil tabungan, jika ambil itu kan benar ya, besar ya. Dan tabungan hari tidak sama dengan nol. Ambil tabungan hari kena penalti. Tabungan yang diambil tadi kan positif, maksudnya besar dari tabungan ya. Ambil tabungan lebih besar kan, positif lebih besar. Dan tabungan harinya tidak sama dengan nol, tidak ada nilainya. Dan ambil dua tabungannya kecil, ya, ambil dua kecil dari tabungan seri. Ini kena penalti.
Kita coba dulu. Boleh pakai wanti, perlu ya. Ya, ini umpama kita ambil ini dulu contohnya tadi. Coba kita jalankan dulu ya. Ini kan belum. Ya tadinya ya. Kita saya sini dulu. Double ya. Nah, ini dia tadi kan. Yang kena penaltinya nih. 1.100. 600 ya. Ini kalau dia positif, ini aja nih Pak. Oh dia kena penalti, dua-duanya kena penalti. Kalau yang satu umpamanya nggak kena penalti, ini kan 90. Yang di atasnya saya ambil penalti lagi. 1.000. Ininya tetap umpamanya 0 dulu. Berarti yang salah kan atau yang 10 aja lah. Berarti yang di atas salah kan? Yang pertama, bawah benar. Jadi ini doang nih komentarnya. Kalau yang benar ini ya, yang kena penalti doang. Atau kebalikannya. Si Hari yang diambil 10, sini yang diambil 500 umpamanya. Ya kan? Si Sally yang komentar ininya. Tapi ini kan terhitung. Jadi dia kalau negatif akan tetap kena penalti. Apa? Oh, hasilnya negatif gitu ya. Berarti pengambilan lebih besar dari saldo. Ini 500 diperhatikan diambil kan. Ini 980 masih benar. Ini diambil. Tetapi kalau negatif, nah itu baru dia akan minta terus sampai benar. Katakan udah 970, kita min 100. Kalau tadi dia nambah kan, nah, sampai benar ya itu benar. Jadi yang kena penalti dikasih komentar, yang salah tidak. Pokoknya ulang lagi, data salah tidak. Kalau salah dikasih komentar apa? Udah keburu di jumlah kan? Jumlah dulu. Komentarnya kan tampilan doang. Nah, sekali lagi benar, aku ambil 0. Nah, kan baru itu kan, karena 0 boleh kan diambil. 0 lagi Sally. Sally mamanya ambil min 300, ya nggak bisa. Salah. Kembali ke awal kan. Itu guna tambahan untuk mengontrol data yang salah ya. Supaya tidak dihitung. Karena nanti jika dihitung ada yang datanya salah kan, jadi kan ya harusnya dia tidak ada menjadi ini. Ini nggak usah dikurangi untuk ini doang sebenarnya. Yang tadi nggak usah kita kurangi. Perlunya untuk ini dia tadi ya, untuk apa namanya? Untuk mengontrol data yang kena penalti siapa sih? Karena ada lebih dari satu orang kan. Ini kenapa dia kena penalti kan itu dia kan. Pertama dia ininya Hari yang kena penalti ini karena pakai ini semua ya. Nah, R-nya kosong. Karena hanya 2 gitu ya. Ini kita simpan lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang mirip dengan yang awal sebelumnya ya. Dengan apa tadi? Kubus itu ya. Cuman itu kan satu ini yang kita kirimkan. Ini mirip yang berikut ini ya. Judul sangkar ya. Sama aja ya. Sangkar, kalau kubus itu dia volume, kalau ini dia hanya luas. Sisi kali sisi, nanti panjang kali lebar ya berikutnya ya. Ini sisi. Ini untuk membedakan kita bisa nggak apa namanya input ini pada fungsi yang kita buat. Bisa ya, boleh di sini. Ini masih seperti yang awalnya sama ya. Ini 55 itu adalah sama dengan volume kubus. Sama dengan volume kubus ya. Sama dengan volume kubus. Tetapi nah, ini satu lagi, cuman nggak ada di ini ya. Jadi ini hanya tambahan aja. Jika saldo boleh nggak kita inputkan juga? Jadi tetap saldo ini 1.000 kan? Tadi kan 1.000. Ini boleh kita sein kan di sini. 1.000-nya akan diubah. Tetapi data diubah terakhir ini
Itulah yang berlaku. Kali ini kan nimpa doang nih. Bu, kita ambil, oh dia nggak 1.000 tabungannya 5.000, oh si Sally malah 10.000 gitu ya. Nah ini bisa kita ubah. Jadi CN-nya bertambah. Dan ini tabungannya juga harus lebih besar daripada nabung, masa minus kan? Mak, tabungannya dulu kita cek. Kemudian baru kita ulang ini kan. Nih, ambilnya mana dia? Ini yang kita ini kan, ini agak panjang emang ya, karena nanti inputnya ada dua. Dan kita kontrol langsung ya, supaya nggak dua kali kita bikin program. Nih, Heri belum punya tabungan berapa, kita inputkan. Oh dia 2.500 Bapak. Jadi malah dia 4.000, kalau tadi kan 500 terus dia Sally 4.000. Nah, kan? Langsung dia ngisi ini kan. Ini kalau saya tutup dulu ya, supaya kita, ini kan saya komentarnya kita pakai clear screen ya. Kita hapus clear screen-nya dulu biar lebih jelas. Ini clear screen-nya kita hapus dulu. Du-nya mana? Du. Du, du, du. Nah, ini kita, biar kelihatan input kita ya. Nah, biar kelihatan input kita. Saya clear screen-nya, saya aktifkan dulu. Tadi kan langsung oh, muncul labelnya. Nah, karena sebenarnya ada prosesnya tuh kan. Ada prosesnya. Nah, saya stop ininya. Cuman karena clear screen, dia di sini dia clear screen tadi ya. Jadi setelah saya masukkan datanya tadi sini ya, sebelum ada ini ya. Setelah datanya masuk sini, masukin yang benar ya. Kalau salah diulang. Ini sini dia kan. Bersihin dulu ini atas nih. Baru tabung hari sekian, tabung seri sekian. Baru besarnya, baru sini diambil. Nah, karena tadi dibersihkan, ya jadi hanya langsung isi kan. Dibersihkan dulu sebelumnya, baru isi. Dan nanti ngulangin ke sini, nggak ke atas lagi. Nah, dulunya di sini ya ngulangnya. Jadi apa namanya? Inputnya hanya sekali untuk tabungan. Nah, kalau kita do-nya di sini setelah ini ya, apa? Ya sama aja kita setiap dia ngulang, dia tabungannya diisi lagi kan? Nah, ini kan nggak ke tabungannya, sekali dia ngisi dulu. Nah, tabungan awal nih ya. Nanti umpamanya dia mau menambah tabungan, di sini menambah, bukan tabungan awal ya. Ya, nanti ini ambil, ini tambah gitu umpamanya kan. Di sini dia kita ini kan ya. Nah, ini udah ya. Kita ambil yang asli ininya, hasilnya. Nah, supaya nggak kelihatan nih, oh si Harry dia udah 3.500 tabungan umpamanya kan. Ini 5.600. Kan? Nah, ini tadi kan. Tadi ini kan hilang karena kita clear scan ya. Nah, baru di sini diambil. Dia bisa mengambil berkali-kali, tapi loopnya di sini, bukan ke atas. Kalau loopnya kita buat di atas, dulunya di sini. Nah, udah di sini dia tabung 3.600, kita pingin ngulang lagi kan. Ini suruh masukin lagi kan. Jadi bukan, nggak ada gunanya parameter referensi. Sama juga dengan dia menggunakan pakai return. Pakai return lagi kan. Tadi return. Return. Ulang lagi dia. Inputnya ulang lagi. Karena dia akan kembali ke atas. Ini dia. Sini kita ulang. Kalau ke atas dia sama dengan kita. Lebih baik kita gunakan return aja kan. Untuk usaha parameter referensi. Ini 54 di sini kan? Yang ada di sini ini baru kita tambahin. Ini hanya untuk ini aja tambahannya. Jadi dia tambahan programnya di sini gitu ya. Tadi ya. Yang di atasnya kan sama. Fungsi ini ya. Sama. Fungsi tarikannya. Nah di sini inputnya diubah ke tadi yang 1.000 menjadi bebas. 1.000 jadi kalau ininya harus lebih besar dari 0 ya. Tidak boleh kecil dari 0, tentunya salah. Nah baru di sini sama dengan tadi. Yang di sini nih, lihat. Nah, kan? Nah, ini tambahnya input input tapi dunya di sini bukan di atas. Kalau dunya di sini, ya udah setiap ini kembali lagi dia isi lagi tabungannya dulu baru ambil. Ini tidak. Ini diisi tabungannya, ngambilnya di sini. Nah, seperti yang kita lihat contoh nanti. Tadi ya. Udah kita isi dulu tadi kan? Jadi kita isi. Nah, kita ambil umpamanya dulu. Yang benar dulu. Atau coba juga salah ya. Tuh. Oh, ambilnya 250. Benar. Seli min 450. Kalah lagi kan?
Ini umpamanya 500. Nah, kita ulang. Tinggal ini kan 3.250 dengan 5.100 kita ulang. Ya kan? Tetap ini kan tadi kan? Karena ulangannya adalah mulai daripada pengambilan, bukan pada input saldo. Nah, bukan input tabungan ya. Ini kan input tabungan ini sekali. Nanti umpamanya kita juga butuh Pak, umpamanya saya nggak ngambil aja, ngisi juga. Jadi bukan di sini. Di sini dia ditambahkan. Untuk umpamanya tadi ambil sekarang nih tambah umpamanya ya. Tambah. Sini dia tambah. Iya. Jadi dia yang di atasnya hanya untuk saldo awal. Jadi kalau ada di sini ada pengambilan dan penambahan di sini loopnya di bawah sini bukan di atas. Kalau di atas dia ngulang terus kita setiap kita ngulang nilai terakhir tidak nggak ada gunanya kita gunakan parameter kita gunakan aja pakai return kan, bol return udah ya kan, tapi tambah variabelnya kan, dan di sininya namanya bukan tabungan sini ya, yang output di sini. Nah, nih. Tapi adalah di sini umpamanya oh, apa namanya tabungan heri tabungan satu ini tabungan dua ini tabungan satu karena di sininya dia akan selalu berubah ya, sini ini juga tabungan satu sama dengan baru di sini tabungan satu tabungan dua bukan nilai ini parameter ini fungsinya ini ya tabungan. Nah itu perbedaannya dia ya. Jadi ada ditambah inputnya ingat sama di atas. Tapi jangan ditambahnya digabung ini dulunya ya. Kita mengulang lagi nih jangan di atas. Kalau di atas pasti di sini input kan data lagi kan besar tabungan hari berapa tabungan itu. Jadi nah sekali doang dia tidak menyimpan ini kan nyimpan. Ulang lagi yang benarnya apa namanya pengambilan. Tadi kan itu 3.250 kita ambil 250 dia. Ini ambil 100 ya kan tinggal 3.000 dengan 500. Nah, itulah dia. Nah, ini kita mirip ke program sebelumnya nih. Luas ini ya inputnya. Nah, kalau ini tadi kita sama. Sini ya. Double tadi ininya. Oh, apa? Nama ininya dia tarikan ya. Tarikan. Kita jadikan di double sini gitu kan. Sini. Di sini harus pakai setelah itu return dong. Ini juga return kan karena saldo ini dan saldo ini kan beda. Ini hanya dikurang 10 kalau ini kan dikurang pengambilan kan. Jadi return return saldo. Kalau di sini sini. Di sininya harus ditambah masing-masing sininya. Ini saya benar ya ininya kan. Di sininya nih. Variabelnya mana benar. Ini bukan yang ini nih. Dulunya ini kan nih. Ini salah-salah nih. Ini komentar doang, ini yang salah ya. Ininya ditambahkan variabel dan ini adalah variabel itu sendiri yang menambah return ya. Nah ini contohnya yang kita ambil. Nih, aku salah. Mirip dengan kubus kemarin, cuman ini luas ya. Bedanya apa nanti untuk ini nanti kita di bawah. Ini kita ambil dulu yang ininya ya. Jadi kalau ini dia tidak bisa kita ini kan sisi ya pakai berapa parameter. Kenapa? Karena dia akan mengulang lagi ke sini kan, sisinya dimasukin lagi. Parameter referensi minimal 2. Ada yang konstan, ada yang berubah. Nah, yang ininya kan yang berubah ke sini dia. Ininya kan. Yang variabelnya di sini yang berubah. Karena kita mengambil lebih dari sekali. Ini kan menampung nilai sebelumnya. Nah, sudah 2 nih kan. Kalau ini kita ambil juga di konstan, dia pasti dia ini yang diubah kan. Nah, ini. Kalau dia satu ini kan, sisi kalau sisi atau kemarin dikirim kan di sini. Jadi kalau kita void di sini, ini nggak ada gunanya.
Karena dia setelah diisi satu kan, kemudian ingin ulang lagi, ini kembali lagi ke ini dia kan, mengirimkan lagi kan data baru kan, data yang udah disimpan tadi diisi lagi data baru kan nggak ada gunanya. Nah ini dia yang pakai parameter. Nah ini harus ada penampungnya, penampungnya ada variabel nih, luas PS. Kita ambil yang ini aja, yang masukin. Nah ini bisa juga kita buat, ini kan lihat, ini saya menunjukkan ini yang merah ini, ada isinya kan, sama dengan tadi, merah ada isinya, ini ada isinya. Nama fungsinya kan ini ada isinya kan, kurungnya. Boleh nggak kurungnya ini kosong? Kalau ini nggak boleh ya, karena dia mengirimkan data ke sini. Nah seperti ini kan bisa. Sama dengan yang kemarin. Oh apa namanya, kubus. Nih, makanya lebih simpel ini. Ini ada sama dengan kubus kemarin kan? Bisa nggak ini kosong? Nanti ini bawah kita ambil. Coba latih 55 dulu. Sama dengan kemarin, 5 berikutnya nanti dia baru akan berbeda. Tetapi dia 5 ya, 55. Ini persis dengan kemarin nih. Cuma kemarin kan luas, apa? Volume ya, volume. Kalau yang sekarang dia luas. Sama aja kan, kalau kemarin kan sisi kali sisi 3 kan. Kemudian ini belum saya kontrol lagi nih. Sebentar. Ya. 55A saya lihat dulu ya. Yang ada kontrolnya. 55A. Oh ini yang kosong ya, nggak apa-apa. Nih, ini dulu ya. Kita lihat. Ini persis sama dengan yang kemarin. Waktu awal. Ya, sisi kali sisi gitu kan. Berarti, cuman ini harus benar. Di sininya tidak saya kontrol ya. Pakai file. Tinggal tambahin aja ya. Jadi kita 3 kali. Sangka pertama berapa, kedua, ketiga. Ininya sama persis. Berikutnya nanti, ininya saya kosongin. Kosong kan? Bisa nggak? Inputnya di dia. Nah, inputnya di dia. Bisa. Tapi tidak dibiasakan orang seperti ini. Nah, lihat hasil bedanya nanti ya. Oleh. Kalau ini kan ada isinya kan, sisi kan. Nama jenis variabelnya sih, namanya argumen. Kalau dalam kurung argumen. Walaupun di variabel juga ya. Di variabel sisi juga nih. Jenisnya double, fungsi juga double. Di sini fungsi namanya luas. Di sininya kosong. Jadi apa yang diproses oleh return nanti? Ya kita masukin sini. Nah beda kan? Ini double sisi, ini juga double sisi. Ini namanya argumen. Di dalam kurung ya, argumen daripada fungsi. Kalau ini apa? Variabel. Sama seperti ini kan? Atau wah sini kan. Kalau dia kosong berarti harus ada sein dia sini atau kosanta ya. Kosanta itu terus kan, ulang itu lagi. Jadi kita buat sein supaya dia, saya nggak mau Pak ininya kosanta aja ya, di sininya langsung. Sini kan, double sisi sama dengan 10 gitu kan. Udah hasilnya 100 terus kan. Nah, bedanya apa nanti? Nah, di tampilannya saja. Ini lebih namanya lebih efisien daripada ini. Tapi hasilnya bisa sama. Hasilnya ya, tapi tampilannya sedikit berbeda. Kita lihat. Kita masukin ada 3 tadi ya. Saya stop. Saya tampilkan. Gimana kalau argumennya kosong? Argumennya kosong berarti kita harus menambahkan variabel. Kalau enggak apa yang mau diproses gitu kan? Ada 3 tadi kan umpamanya mulai 10, 20, 30. Hasilnya 10 kali 10, 20 kali 20, ulang lagi. Ulang lagi dari awal kan, 45, 55, 65. Nah yang tadi gimana? Kalau dia, kita argumennya kosong. Nah, ini kita coba argumennya kosong. Bisa, tapi tidak dibiasakan orang seperti ini. Itu ya, biasa programmer yang lebih suka yang menggunakan dia dikirim data ke sini. Ngapain kita input di sini lagi? Pokoknya di sini input, di sini hanya proses saja. Di sini tidak. Input di dia, proses di dia, hasilnya baru di. Kalau yang ini hanya proses saja, input di main, kirimkan ke sini, dihitung baru kirimkan lagi. Kalau di sini tidak. Di sini tidak hanya memanggil, panggil luas PS. Luas PS masa ini dia. Sisi masukin dulu, kirim sisi. Baru dia luas PS ke sini. Ini juga kosong ya, kosong. Kalau tadi di sini ada variabelnya kan? Ya nih, sisi bayar, sisi bayar, sisi bayar. Ini hanya menampungnya ya. Luas, ini kalau ada isi. Kalau ada isi, berarti di sini ada isi. Kalau di sini kosong,
Nah, berarti di sininya juga kosong. Kenapa? Inputnya dari dia. Nah, ini kalau kita jalankan di mana? Coba 10, 30 seperti tadi lagi ya. Yang pertama kita masuk ke mana? 10. Karena yang manggilnya berapa tadi? 3 kan ya? Ini 3 kali juga dia. Dia kali manggil 3 kali juga dia. Kalau 4 otomatis dia 20, 20 gitu kan. Sama hasilnya kan. Bilang lagi tadi umpamanya 40, 50, 60 sama. Ya kan? Masih sama kan? Tapi di sini tidak bisa kita buat masukkan 1, masukkan 2. Karena ini hanya 1. Kalau di sini inputnya di luar, maka bisa 1, 2, 3 kan? Sini inputnya. Sini dia tidak bisa. Kita buat 1 ya 1 terus nih nanti. Masukin situ tambah 1, 2. Nanti kalau ininya pakai loop lagi hanya untuk ngisi ini doang kan? Agak repot. Jadi hasilnya sama. Hasilnya sama. Jadi kita bisa mengisi inputnya di fungsi yang kita buat atau inputnya pada fungsi yang dipanggil. Tetapi sebaiknya gitu ya, sebaiknya kita menggunakan inputnya itu di fungsi pemanggil. Jadi di fungsi ini proses saja. Jangan itu rumus apalagi di situ input di situ kan. Input di dia, fungsi di dia gitu kan. Jadi seperti ini. Ini kan kosong kan. Jadi kalau kosong apa yang mau diproses? Berarti di sein kan. Sebelum sein berarti didefinisikan dulu. Ini walaupun double sisi ya, ini double sisi juga. Ini double sisi. Namanya beda. Ini argumen. Karena di dalam tanda kurung. Letaknya di dalam tanda kurung. Sedangkan kalau ininya kosong, letaknya setelah kurung kerawal. Ini. Oh, ini kurung kerawalnya kan kosong nih. Return langsung kan. Kalau ini kurung kerawalnya, baru definisikan dulu, inputkan dulu, baru diproses. Definisi, input, proses. Sebenarnya jumlahnya sama. Ini juga kan. Definisinya di sini. Ya kan? Sekalian dia menerima data dari tempat lain. Cuman inputnya nggak ada dia. Hanya menerima langsung hitung. Di sini dia tidak menerima data apa-apa. Berarti diinputkan dari dia dong. Sebelum menginputkan, ya definisi dulu. Sama dengan argumen sini tadi kan. Setelah didefinisi, kita inputkan. Setelah diinputkan, baru diproses, dikirim. Ya. Ini proses kirim boleh langsung atau proses itu baru kirim. Boleh. Jadi bisa argumennya, kalau argumennya kosong, hati-hati di sini berarti kita harus menginputkan. Tapi kalau jika argumennya udah di sini, udah tinggal return aja. Ini mau diapakan nih data ini? Kita buat rumusnya dulu baru return atau boleh return dalam ininya rumus boleh. Kalau kosong nggak bisa. Kalau ini nggak ada, ya nggak ada nilai ini kiri kosong kan? Ini kosong, ya ini hasilnya kosong terus nih. Nggak ada. Orang apa yang mau dikirim? Ininya kosong. Dia tidak mengirimkan data karena tidak ada input di sini kan. Hanya di sini kosong, nama fungsinya kosong. Jadi ada 2 cara untuk fungsi, tapi yang bukan parameter referensi ya. Parameter referensi tidak bisa. Dia harus, karena dia harus ada ininya kan. Kalau kita kosongan dari mana dia? Nah, ya kan? Nggak bisa dari sini di parameter referensinya di sini. Dan harus minimal 2 variabel. Kalau satu aja saldo doang, ya dia pasti diisi lagi kan? Dikirimkan dari sini nih diisi, pasti mengirimkan saldo lagi. Nah, itu perbedaannya ya. Bagi ininya dulu. Sebentar deh saya ini kan. Kita lihat ininya ya. Ini fungsi yang menggunakan argumen yang kosong tadi, ada juga keuntungannya ya. Kalau tadi kita lihat, kalau untuk ini lebih, contoh yang pertama tadi, lebih baik kita menggunakan, ada isinya ini ya. Karena di sini nanti kita, kalau ini sedikit ininya kan, masukin luas bercangkar gitu kan, di sininya. Yang di atas dulu ya. Nah, oke. Jadi input kita hanya 1, diulang ya. Tapi kalau banyak dia akan lebih baik kita untuk inputnya yang banyak ya. Nah, ini kan 1 tadi, kita lihat ulang lagi dulunya ya. Untuk input yang 1, ya 55 dikali 5A kan. Di 5 yang seperti biasa kan. Ini kosong, 3 kali kita inputkan di sini kan. 1, 2, 3. Kalau sini inputnya hanya sekali.
hanya menampungnya yang 3 ya. Nampungnya 3, ini kan nampung, ini output ya. Sama dengan ini. Ya. Menampung output. Ininya 3 kan? Ya data. Di sini dia cukup sekali saja. Nih. Tinggal memanggilnya berapa kali dia. Manggil sekali ya muncul sekali, manggil 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Berarti inputnya, CN-nya cukup 1 kan? Inputnya 3 ya 3. Kita buat 4 nih, 4 lagi. Tapi kalau yang ada argumennya, tidak bisa. Ininya ya. Jadi dia inputnya 3 kali, berarti 3 kali input. Nah, ini kan 3 kali kan? Baru dia 3 kali dipanggil. Nah, kalau banyaknya di sini tambahnya dia. Nah, ini kan enggak. Hanya langsung yang dipanggil kan, langsung output. Ini output sama ya, output sama nih. Kalian ya, sama. Ini sama kan? Sama, cuman ini kosong ya. Ini nanti kosong. Nih, sama, yang ini sama. Cuman ininya kosong kan? Karena di inputnya di atas nanti. Tidak ada lagi dia input sini kan, sein-nya. 5 kali berarti 5 sein 5 kali. 10 kali 10 kali. Cukup. Ini dia akan berulang. Tergantung berapa kali dia dipanggil. Nah, kalau yang argumennya ada isinya ya untuk mengisi ini kan supaya variabel kita input kan sini kan. Sisa 1 BS2, BS3 gitu kan. Kalau 5 ya BS5. Kalau sini tidak perlu. Itu untungnya kalau kita tidak, cuman ininya tidak bisa kita buat 1 2 3 seperti ini. Ini kan input pertama, kedua, ketiga. Nah, bisa kita buat di sini 1 2 3. Tapi di sini tidak perlu kita berkali-kali sein. Sein ini kan cuma satu ini. Sein satu lihat nih ke bawahnya ada sein. Kalau sini 3 kali ya 3 kali sein. 4 kali ya 4 kali sein. 10 kali 10 sein. Kalau di sini 15 kali seinnya cukup 1. Cuman yang menampungnya aja ya. Ini nampung sama kan? Ini 5 ya 5, 3 ya 3. Nah, itu dia kelebihannya kalau kita menggunakan, ini kita buat yang variabel ini nih biar kelihatan banyaknya nanti. Yang variabel lebih dari 1. Ini 5A tadi udah ya, nih ya. Yang panjang lebar hanya 2 ya. Di sini lihat. Kita mendefinisikan panjang segi 4, lebar segi 4, luas segi 4. Yang pertama ya, segi 4 ya, panjang segi 4 kedua, panjang segi 4 ketiga, lebar segi 4 kedua, ketiga, luas 3. Lihat di variabel ini berapa? Ini ada 9 kan? 9 variabel. Inputnya jadi kan panjang 1 ya kan? Segi 4 pertama nih, lebar segi 4, segi kedua, lebar segi 4 kedua, panjang segi ketiga. Jadi kalau 2 ini dikali 3 maka jadi 6 kan? Nah, kali ini kan sama nih. Kalau untuk nampungnya sama ya. Sama, untuk output sama, cuman tidak ada ininya kosong ya. Nah, sininya kosong kan? Sininya kosong. Tapi ini kan kalau kita 4 kali ya, 4 kali 2. Ini kan 3 ya. Kali 2 6 kan? Kalau 4 kita kali 2 6, kali ini kan sama. Berapa kita mau ditampung dari mana? Nah, jadi banyak kan? Kalau kita menggunakan ininya kosong, udah ini tidak perlu berapa nih 6. 1 2 3 4 5 6 kan? Di sininya cukup 2 saja, panjang dan lebar. Ini ya. Lihat nanti. Sini panjang, lebar. Sini apa? Enggak ada kan? Kita lihat nanti contoh yang tadi berapa baris. Kita ambil dulu ya, baru nanti kita bandingkan. 5 berapa tadi ini? 56A sama 56 ya. 56. Jadi tergantung kita. Dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Tapi mana yang lebih efisien? Nah, ini kita ambil dulu yang 56 ya. Lihat nih. 56 ini sama barisnya saya lihat ini sampai dengan 51 ya. 56 ini kita lihat barisnya 51 ya. Baris lebih kurang. Kalau ini berapa? Ini 41 ya. Kenapa? Ininya hilang nih. Saya in, saya out, saya in, saya out. Menjadi bukan hilang, berkurang kan? Di sini saya in, saya out-nya hanya panjang saya in, saya out-nya berarti kan saya out, saya in 4 ya. Di sini dia 2 ininya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kan. Saya harus tampil. Isinya kan cuma 2, jadi 3 nih kan. Ya. Kemudian saya in. 1. Saya out untuk ini yang 1 nih panjang baru ini lebar. Tadi hanya 2 panjang dan lebar dia kan sekali saja kan. Sama saja jadi 4, ini menjadi 12. Ini hanya 4.
1, 2, 3, 4. Di sini 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya ya sama, kita lihat hasilnya. Ini yang pakai argumennya ada isinya ya, ada isinya dulu. Kita lihat. Jadi kita bebas. Makanya dalam pemrograman itu bebas kita. Umpamanya nih 12 dikali 12. Pertama. Kemudian 22 dikali 22. 33 kali 33. Hasilnya ini kan. Kita ini panjang 1, lebar 1, panjang 2, lebar 2. Nah, kalau ini muncul. Ini tadi ya. Inputnya ini kan yang outputnya ini out nih. Out, berarti ada in-nya kan 2 baris. Out, in 2 baris. Out, in 2 baris. Berarti dia ada 6 kali 2, 12 kan. Nah, kalau kita gunakan argumennya kosong, yang di sini. Ini kan ada isinya argumennya. Ini variabel penampung, ini fungsinya kan luas kan. Ini argumennya panjang dan lebar. Kalau kita kosongkan di sini, nah cuma di sininya dia panjang lebar ya. Nah, ini kalau kosong di sini, berarti sini juga kosong nanti kan. Tapi di sini dibuat definisi variabel. Cuma lebih irit. Nah, lihat. Ini berapa dia? 12 baris. Di sini kosong kan? 12 kan? Di sininya kosong. Tidak ada in, out untuk input ya. Di sininya tambah. Tambah baris ini. Di sini kosong tadi kan? Pindahkan baris ini. Kan tambah di satu baris tuh. Ini out, in. 5 lah. Tadi 12 kan? Ini aja 5. Karena di sini tadi kan isinya ya. Nah, ini jadi kosong. Isi kosongnya pindah ke sini. Kemudian baru in, out. Hasilnya kita lihat. Nah, enggak sama dengan tadi. Kita tampilkan. Jadi berarti kita diberi kebebasan apakah fungsi kita itu argumennya kosong. Berarti dia harus inputnya dari dia. Definisi input setelah kurung kurawal ya. Ini kita masuk tadi 12 kali 12 ya. Panjang langsung deh. Cuman sini bisa panjang 1, 2 ya. 22 kali 22. Kemudian tadi 33 kali 33. Aja sama kan? Tidak ada perbedaannya. Cuman kita di dalam menulis ini lebih singkat. Kalau yang ininya kita harus menulis banyak input, setiap input ada komentar kan, karena tidak kita bingung layar kosong apa nanti. Sebenarnya kalau itu untuk orang, kalau kita buat kan tentu kita yang tahu oh ini maksudnya ini. Setiap ini nggak perlu kita. Setiap ada input. Kemudian definisi variabel ini juga banyak kan. Ini berapa nih? 1, 2, 3 yang ini aja ya. Kali 3, 9 kan? 9. Itu ini aja nih. 2 segi 4, 1. Panjang lebar. Ya. Panjang lebar 2 segi 4, 1. Kalau tadi ini tetap ada ya. Karena untuk menampung di sini nih. Masih ada tetap. Ini kan definisi 3. Cuma di sininya kosong kan? Hanya untuk ulang aja. Kosong. Sini 3 ini sama. 3-nya tetap ada nih. 3 ditambah 6 kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 kan? Sini variabel. 3 kali 3, 9. Kalau yang ini hanya perlu 3 saja nih. 1, 2, 3. Tetapi di sini tambah 2. Ini kosong. Nah, ini nggak ada kan? Definisi nggak ada variabel karena sini langsung double. Di sini dia tambah ini panjang. Dan hanya sekali untuk panjang, sekali untuk lebar. Walaupun datanya nanti 15. Oh, saya mau manggil 15. Panggil lagi nih. Sama ya. Saya tidak perlu buat input 15 lagi. Outputnya saja 15. 6 aja ya. 15 panjangan. 4. 5. Kalau enggak dia nanti nimpa kan. Jadi kita harus buat tabung buat datanya. ya, karena dia satu data satu variabel kan. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini juga ya. Kalau enggak nimpa nanti. Biar berbeda. Ya kan? Di atasnya kita nggak ngapain. Kalau ini, nah, ini kan tambah lagi. 3 kan? Berarti tambah lagi
9 kan? Tambah 9 lagi. Wal ini nggak dikutak-atik. Nah, bedanya sini. Ini sama, ini nggak dikutak-atik. Ini nggak dikutak-atik. Karena panjang dan lebar, mau 15 ke panjang lebarnya, dia tetap ulang. Dimanggilnya aja kan. Ini kalau tambah ini 3, berarti ini tambah lagi kan. Panjang 54, 56, lebar 456. Ini juga luas 456. Kalau ini sama ya. Cuman isi namanya kalau ditambah 1, tambah 2 kan. 3 dengan komentar. Tambah 2 berarti 6 dengan komentar. Tambah 3 berarti 9 dengan komentar kan. 6 tambah komentarnya. Atau bisa kita ininya sekali, bisa juga. Panjang dan lebar. Jadi sininya sein, panjang, ininya langsung sekaligus kan. Seperti yang kemarin, data 1, 2, 3 itu ya. Bisa. Dan lebar, jadi panjang 12, spasi 12. Gitu ya. Kan? Bisa seinnya, bisa 2 kali ininya kan. Ininya, seinnya. Untuk data yang panjang. Tapi kan tetap itu ditambah kan, hanya penulisannya doang kan. Ininya. Tetap, variabelnya tetap. Nah, ini kita ambil yang tadi ya. Makanya kalau dia tambah-tambah lebih baik ininya yang kosong ya. Supaya inputnya tidak bertambah. Kalau yang ini tambah data tambah input. Tambah data tambah input. Udah, tiga ini berubah lagi nih. Ketiga, ibu keempat, 45. Ini enggak ya? Yang mana? Oh, enggak, ini salah. Ini kan nggak kita tambah tadi ya. Ini 3 aja. Ada. Ini kan nggak kita tambah. Yang kita tambahkan ini. Nah, kalau ini ditambah, berarti ini kan tambah lagi. Kalau 3 kan 9 baris lagi. Ini tambah lagi 3 kan. Sama. Ini output juga tambah 3 ya. Nah, ini sama. Karena ini mau output kan. Cuman inputnya akan bertambah sebanyak data yang kita panggil. Kalau ini enggak. Hanya kita tambahkan outputnya saja. Sama yang memanggil tentu kan. Kalau nggak dipanggil, dia nggak nambah di sini. Tambah. Ini kan memanggil ini. 2 segi 4 ke 6 katanya kan. Dia kan kirim sini kan. Katanya. Oh, kosong. Masuk ke sini dia kan. Diisi lah. Nah, kita coba ini ya. Ini jadi 6 ya. Ini output ya. Kalau output ya. Kalau nggak kita ini kan datanya akan menimpa data yang lama. Ya, makanya kita variabelnya kita buat berbeda. Ini. Salahnya di mana? Jadi itu kok orang itu komanya Pak, di atasnya. Oh, ini. Karena ini turun tadi nih ya, saya turun tadi. Turun ini tadi ya. Ini kan 2 kali slash n ya, 2 kali slash n. Untuk ininya supaya nggak terlalu rapat. Nah, kita lihat. Jadi kita tidak perlu apa namanya untuk data yang berulang, tapi ya data yang berulang-ulang itunya lebih baik kita argumennya kosong supaya inputnya tidak sebanyak yang kita tinggal memanggil kapan saja dia dipanggil berapa kali saja dia tetap hitungannya sekali. Nah, panjang pemanggilan sebelah kedua, ketiga, keempat kan. Padahal kita inputnya sekali kan, satu doang kan. 6, 7, 6 kali. Nah, tadi kita harus sein berulang-ulang nih ya untuk hal yang sama. Itu perbedaannya. Kalau kita ini tinggal satu lagi kita ini. Tapi ini jarang ini digunakan orang apa? Lebih kompleks ya. Lebih baik kita menggunakannya nanti ini menggunakan pengulangan apa namanya bersarang yang contohnya rekursif. Nampak ini 1 2 3. Ini algoritmanya nih. Kita mencetak ini 1 2 3 4 ya, ini sampai 4-nya. Algoritma. Ini ininya untuk cetak segitiganya tadi panjang sisi umpamanya masuk 5 kurang 1 ini ulang kan. Ini kalau ininya kan dia ini. Ini dia argumennya apa ini. Nih, pertama karena kurang 1 tadi ya kan kecil sama ya. Kecil sama sini ya. Sini kan kecil. Kalau kecil sama ini satunya besar. Ini kan kecil doang ya. Ini dari 0. I-nya 0, berarti 0 kecil. Kalau kita masuk ke 5 ya, 5. Kecil 0 kecil dari 5, benar kan? Cetak ini katanya. Cuman kalau langsung cetak seperti itu dia rekursif. Dia akan berulang. Dia seperti ini pertama dia algoritmanya. Pertama panggil cetak 4 karena kurang 1 tadi kan. Baru
panggil cetak 4, berarti isinya 4, 5 kurang 1 kan? Ini dari 0. Baru cetak 3. Kemudian 3 cetak 2. 2 cetak 1. 1 cetak 0. Habis kan? Nah, baru ini tidak ada apa-apa. Baru nih cetak 1, 2, 3. Jadi terbalik dia. Masuknya kan tadi 4, pertamanya 1 kan? Yang kedua artinya, yang pertamanya 4 kan nih? 5 katanya masukin 5 ya? 5 kurang 1. Jadi kan 5 nih kan? 1 dikurangi 4. Kalau dari 0 berarti kan 5 nih. Yang di atasnya 5 kotak ini. Ternyata dia diulang panggil seperti ini. Ini agak ribet emang, rekursif. Nanti ada yang sederhananya kita punya. Sederhananya gimana? Kita berulang. Nah, ini yang udah kita laksanakan kemarin. Pengulangan apa namanya? Bersarang. Nah, ini akan lebih mudah. I dan J. Kita masukin sama 5 tadi ya. 5. Ini boleh, saya maunya ininya 4 kurang 1. Berarti di kecil sama. Sama aja ya. Ini mulai dari kecil dari 0 kan. Jadi 4. Masuk ke sini 5 kan? 5. I-nya 0, ini 5 benar kan? Masuk ke sini. Y-nya 0, 0, I-nya berapa tadi? 0. 0 sama dengan benar kan? Benar kan? Keluar 1. Ya kan? J naik menjadi 1. 1 kecil nggak dari 0? Salah kan? Berubahlah I menjadi dari 0 menjadi 1. 1 kecil nggak dari 5? Benar kan? Masuk sini. I-nya berapa sekarang? 1. J-nya kembali dari 0 kan? J-nya 0. I-nya 1 kan? 0 kecil nggak 1? Benar kan? Catat. 0 naik lagi J-nya kan jadi 1 kan? 1 kecil nggak sama dengan 2 kali dia katakan. Baru J-nya jadi 3. 3 kan? 3 kecil nggak dari 2? Salah kan? Itu naik ke atas. 0, 1, 2 ya. 2 kecil nggak dari 1? Salah kan? Naik ini menjadi salah satu 2 kan? 2 kecil nggak dari 5? Benar kan? Masuk lagi ke ini. J-nya 0. J-nya 0. I-nya berapa? 2 kan? 0, 1, 2 ya. 2 sekarang. 2. J 0 kecil nggak dari 1? 2, 1. Naik J-nya jadi 2. 1 kecil nggak dari 2? Itu sama ya? Benar. Cetak lagi 2. 2 kecil sama nggak dari 2? Benar. Cetak lagi 3. 3 kecil sama nggak dari 2? Tidak. Naik lagi ini menjadi 3. 3 kecil dari 5? Benar kan? Lagi. I-nya 3, J-nya mulai dari 0. 0 kecil nggak dari sama dari 3? Benar kan? Cetak 1. Naik lagi 2 sampai 3. 4 kecil sudah. Naik. Ini lebih mudah daripada ini tadi. Air bisa jarang digunakan. Cetak dulu ke sini kan kalau kita baca nih. Yang ini. Nah, ini kan. 4 kan? Ada lah. 5 kurang 1, 4 kan? 4-nya I-nya 0. 0 kecil nggak dari 4? Kecil kan? Kecil. Cetak ini kan. Kebalik dia kan. Berubah. Ini kan. I naik kan. Menjadi 1. Kadang 1 kan. Ini cetak lagi. Nah. Makanya kalau ini kan lebih mudah. Ulang. Karena dia mulai dari I sendiri ya. Nah ini yang ini ya. I-nya ini harus benar dulu. Ya, makanya 0 ya. 0 kecil dari 5 tadi kan. Benar kan? Berarti masuk sini. Y-nya mulai dari 0 kan? Ini 0, ini 0 kan? 0 kecil sama nggak dari 0? Benar kan? Kalau kecil nggak. Tapi kecil atau sama. 0 kecil atau sama. Jadi kan cetak 1. Naik dari Y menjadi 1. 1 kecil sama nggak dari 0? Salah kan? Ya, lebih besar kan? Langsung dia naik ke atas. Menjadi ini 1. Oh saya maunya ini 1 Pak biar mudah. Jadi ininya nanti kecil sama ya. Oleh ini saya maunya Pak 1 mulainya. Berarti ini tambah kecil sama. Ininya nanti tetap ya. Ini 1. Mulai 1 sama dia. Ini kan nambah. Naiklah ini jadi 1 kan. Ini 0 lagi. Kan mulai lagi 0 lagi. 0 kecil sama dari 1. Benar kan? Cetak 1 baru dulu. Belum enter ya. Kalau tadi kan langsung enter ya. Yang kedua 1 kecil sama dari 1. Benar kan? Cetak lagi. 2 kecil sama 1 enggak? Enggak kan? Enter. Baru lah menjadi ini 2. Kembali lagi kan? Ini 0. 0 kecil sama enggak dari 2? Benar. Cetak 1. 0 nambah kan? Jadi 1. 1 kecil sama enggak dari 2? Benar. Baru 2 cetak kan? Kemudian 2 kecil sama enggak dari 2? Benar cetak 3. 3 kecil sama enggak dari 2? Salah. Berarti enter ya kan?
naik ke atas. 2 dan seterusnya. Hasilnya sama, tapi logikanya ini lebih sederhana. Kenapa orang lebih suka sebenarnya? Banyak menganggap terus lebih sederhana, padahal lebih sederhana ini sebenarnya. Ini memang dua loop, dua loop kan, bersarang ya. Tapi ininya lebih sederhana. Kalau ini kan kita itu kan langsung 4 harusnya nih. Ini lihat nih, di sini. Ada programnya sama. Nih. Kita masukin sini berapa 5, sisinya berapa 5. Masuk sini 5. 5 kecil nggak ada satu tidak kan, masuk sini. 5 kurang 1 4 kan. I 1. 1 kecil sama dari, benar kan? Cetaklah. Ini kan. I bertambah. Jadi 2. 2 kecil sama dari 4. Cetak lagi kan. 3 kecil sama dari 4. Sampai 4, 5 baru salah kan. Ini dahulunya 4 kan. Berarti dia seperti 1 aja dia kan. Dan dia berulang. Nah itu perbedaannya. Kalau sini kan lebih sederhana kita ininya. Oh ini baris pertama. Ini kan. Baris pertama apa? 1 kan. Ini 0. 0 dengan 0. Ini kan 1, 1. Entar lah dia. Kalau naik 1 jadi salah kan. Naik ini jadi 1. 1 dengan ini mulai dari 0 kan 2 kali dia kan. Kali kotak. Masuk ketiga dia salah kan. So, ini yang ketiganya. Ya ini 2 berarti ya. 2 berarti ini 3. 3 berarti ini 4. 4 berarti ini 5. Karena mulai dari 0. Waktu ini 6 salah. Kalau ini salah, ya ini nggak perlu lagi kan. Hanya ini waktu dia berubah menjadi ini kan 5. 5 kecil dari 4. Salah kan? Ini jadi 5. Langsung berhenti dia. Nah kita coba ya. Kita coba ini terakhir. Berapa tuh latihan? Ada yang bilang itu lebih sederhana, tapi logikanya di lebih sederhana nih. 5, 9 ya. 9. Sama 59A ya. Langsung. Kalau saya, itu saya lebih ini untuk yang bersarang nih ya. Loop bersarang. Tapi ada juga orang, oh, ini lebih sedikit Pak. Ini kan. Juga. Tapi ini kalau logikanya agak susah. Terakhir kita ya. Ini saya inikan dulu. Hasilnya sama nanti ya. Tapi kalau untuk kita logikanya itu lebih mudah. Kalau tadi kan dia ada yang disimpan. Pertama dihitung dulu ya, kemudian simpan baru ditampilkan berikutnya. Itu membuat agak lebih susah. Kalau ini kan kelihatan, oh satu dulu. Bisa juga kita balik ya dari yang besar ke yang kecil ya. Jadi dia besar ke kecil ya. Jadi dia apa? Pakai dekriman ya, dekriman. Sambil 5 atau 5 dulu ya. Jadi kan, saya ambil 4. Ya sama di 4. Saya ambil 3. Saya ambil 12. Nah, yang B-nya sama. Yang B-nya sama ya. Saya ini dulu ya, yang B-nya sama. Yang A-nya ya, yang A-nya sama. Lebih panjang sedikit, loopnya 2 ya, tetapi itu logikanya kita ambil tadi 5. Hasilnya sama kan? Berulang, kalau ini double ininya, loopnya bersarang istilahnya ya, bersarang. Tapi dia lebih mudah, sama ya. Tergantung mana yang disukai. Seperti yang tadi juga, inputnya boleh di main, boleh di fungsinya. Mana yang kalau kita lebih sukai. Dua-duanya bisa. Tapi kalau input banyak atau banyak kita panggil fungsi tersebut ya berkali-kalinya. Tapi dari ya sama ya. Tapi kalau fungsinya itu berbeda-beda kita panggil pemainnya dipanggil di fungsi 1. Dan pasti fungsi main itu lebih baik argumennya diisi.
Tapi kalau di fungsi yang sama dipanggil berkali-kali, lebih baik inputnya di fungsi yang kita buat. Tetapi dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya tadi bisa kursif atau apanya namanya tadi pengulangan bersamaan. Ya, sampai di sini ya bila kita karena ada yang lagi ya. Jadi kita ganti yang itu ya. Minggu depan masih masuk ya. Tuh kita masuk ke array. Array ya. Kita tutup ya bila kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.